Oke Om, sahabat bonsai, kali ini saya dapat kesempatan yang luar biasa, dapat ketemu dengan Dewan Juri dari Pamnas Ciamis Bertabur Bintang. Pertama kita perkenalan dulu dengan saya Maya Rusmayadi selaku Dewan Juri yang bertugas di Pamnas Ciamis Bertabur Bintang. Bapak? Saya Wahyudin Sambas, domisili di Bandung, sebagai juri ketua tim di Pamnas Ya. Ciamis Bertabur Bintang. Oke sahabat bonsai, di sini wah saya luar biasa karena ketemu dengan orang-orang yang didelegasikan untuk mengapresiasi ya hasil karya teman-teman ya. Betul. Ini Ciamis bagaimana Om kesannya Om? Maksudnya teman-teman pebonsai yang turun di meja panas. Iya. Karena kalau di level Bertabur Bintang kan Iya. limit banget lah ya, karena limit. Betul. Ini harus gimana Om strateginya nih Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Pamnas Ciamis Bertabur Bintang sekarang di Bandung yang sudah ada kemajuan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya juga. Kan ada berapa pesertanya Pak? Ini ada 645. Terbagi menjadi berapa kelas ini Om? Ini terbagi dalam 5 kelas. Ada kelas prospek, regional, media, utama, dan bintang. Oke teman-teman, ini ada yang luar biasa. Nanti setelah ini akan kita ngobrol lebih spesifik ke eventnya ya. Sama turun sekali Pak? Iya. Next video kita lanjutkan. Oke, sahabat bonsai, kita lanjutin ya. Jadi di sini kita lebih spesifik ke, kalau dilihat dari temanya Ciamis Bertabur Bintang. Nah tadi ada kelas bintang. Bintangnya, betul. Ada berapa peserta di kelas bintang? Di kelas bintang itu ada 15 peserta. 15 peserta ya. Kalau kuota di bintang itu kan 10. Tapi alhamdulillah di Ciamis itu bisa mencapai 15. Ya kadang-kadang kan di event lain ada yang 11, ada yang 12, ada yang 20 tergantung. Sisa mana Om? Kita memberikan satu spesifikasi pada penjurian di kelas bintang sama yang tingkat ininya apa? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja karena ya dari mulai kelas regional, media, utama, dan bintang itulah yang ya aturan di PPW kan ada 4 kelas ya. Regional, media, utama, dan bintang. Kalau prospek kan itu nggak diatur oleh pusat. Diatur oleh pusat ada kelas. Dalam penjurian sama aja. Nah, kan ada kelasnya. Di situ kan yang namanya tampil bonsai itu kan beginilah. Fenomena pohon yang ada di alam itu kan kesan alami. Jadi kesan alami itulah yang ditiru untuk diterapkan ke hasil karya berupa seni bonsai yang berkesan alami. Memang seni bonsai itu kan ya ada manipulasi perlakuan teknik karena rekayasa manusia. Tapi hasil manipulasi perlakuan teknik tadi harus sudah nampak sealami mungkin, seolah-olah tidak ada campur tangan manusia, walaupun yang sebenarnya seni bonsai itu selain daripada proses alam ya sebagian besar kan rekayasa manusia, tapi itu sudah harus hilang. Namun di PPBI ini kan ada 4 kelas, ada regional, media, utama, dan bintang. Ya kalau di kelas regional ya masih sah-sah saja pakai alat bantu. Ya seperti pengawatan. Naik lagi ke kelas media mulai ada pengurangan alat bantu. Nah, karena semakin ada itu kematangannya semakin meningkat. Naik lagi ke kelas utama. Sama sekali kelas utama tidak boleh ada alat bantu. Jadi harus sudah lepas kawat segala macam. Pokoknya alat bantu aja. Nah,
naik ke kelas bintang, itu harus benar-benar sudah perfect, pure murni. murni. Pohon Jadi- yang bicara ya Om. Betul, jangankan alat bantu, bekas alat bantu pun seperti bekas kawah yang kurang alami itu sama sekali diperhitungkan. Jadi harus sealami mungkin. Jadi yang saya katakan tadi penemuan di alam itu harus sealami mungkin, yaitu di kelas bintang. Kalau di kelas Rejo Ramadhan itu masih ada. Itu. Wah, tuh teman-teman, hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa dari Dewan Juri sama Turun Nuwun. Ya ini mungkin ada tambahan ini. Ada tambahan, monggo. Ya, sampai itu. Ada tambahan. Iya. Ini mumpung ketemu ini Om. ketua tim spesialis Iya. ketua tim. Ini. Salam kenal dari teman-teman Cilacap dan Bonsai Om. Kena kembali Pak. Ini emang di pameran panas Ciamis bertabur bintang ini sangat apresiasi Pak. Dari kelas terendah sampai atas, ini luar biasa. Dan wanita juga ekspektasi kedepannya ini perubahan buah-buahan untuk pengembangan itu meningkat sekali. Animo dari masyarakat komunitas bonsai khususnya untuk di wilayah Ciamis dan Jawa Barat, di luar Jawa Barat banyak partisipasi di kancah kontes bonsai di sini. Nah, dari segi art di sini kelihatan sekali, jadi variasi gitu. Jadi tidak monoton dengan gaya, style atau genre. Di sini bebas di sini. Dan karya-karya dari kemasingan itu punya warna tersendiri. Inilah semakin berapresiasi, semakin meningkatnya karya dari pelaku seni. Kalau juri hanya menilai aja Pak, Apresiasi. menilai dari hasil apresiasi dari karya seni dari pelaku seni itu sendiri. Itu aja sebetulnya Pak. Dan bangga dengan spesies atau varietas ini di Karena kita menganut tropis ya, lebih variatif varietasnya ya. lebih Betul. banyak dan Banyak, ya. itu juga kelihatan sangat menonjol dan kualitasnya juga Udah mulai ya. udah luar biasa gitu Pak. Terus di sini juga di Ciamis ada kelas best in species. Ya. Oh, Ada ini juga apa yang menjadi spek penilaian dia jadi best? kalau in sistem species? penilaian itu sama juga, Sama. sama aja. Jadi 4 kolom ya. Kami juri dan tim juri itu menilai referensinya 4 kolom. 1 penampilan, 2 gerak dasar, 3 keserasian dan 4 kematangan. Itu tidak membedakan dari kelas. Tapi kalau Kuncinya spesies? di situ. Nah, spesies hanya jenis aja. Oh. Kebetulan di Ada berapa spesies Om di sini Om? di sini Oh, hampir 130 lebih tikus. Ya. Tuh, jadi spesies yang terbanyak yang itu di ini jenis tikus tikus. kebetulan di sini tuh. Yang kedua anting putri, yang ya. ketiga serut. Dan Lanjut. ini Indonesia semua ini Om. Iya. Malah Ya, ngangkat itu juga lokal banget ya berarti bangga ya. ya. Iya kan? Bangga jadi endemi kita sendiri juga Terangkat tidak ya. kalah dengan Iya, endemi sebetulnya, ya. dari luar gitu. Dengan kualitasnya, dengan gaya tersendiri, warnanya itu luar biasa di sini. Jadi apresiasi sekali gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini saya termasuk orang yang paling bangga jadi putra daerah tropis di Katulistiwa ya Om. Betul. Karena bayangan saya dulu yang namanya Iya. bonsai ya Cina, Jepang, Ya, ya, betul, daerah betul. Eropa sana ya. Endemik ini endemik di bumi juga Udah mulai, Indonesia ya? sangat luar biasa dan sudah terbukti dari karya nyata ya putra daerah. Daerah yang. Iya. Oke teman-teman, kita lanjutin obrolan selanjutnya. Thank you, cakep. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ngobrol santai kita ya Om. Iya. Ngobrol santai karena situasi ini santai tapi bobotnya yang luar biasa. Jadi kalau saya ngobrol sebentar, kalau kita bicara masalah bonsai, apalagi di Indonesia kan masih proses ya Om. Iya. Karena bonsai di Indonesia juga, apalagi dengan terbentuknya PBBI juga belum lama ya Om. Betul. Artinya Iya. dengan progres teman-teman di tiap wilayah
indikatornya pada tiap Pamnas itu udah bisa menghasilkan bonsai tropis yang luar biasa. Betul. Sebetulnya itu sudah satu sinyal balik dari kerja PBBI ya, Om. Iya, Iya kan? betul. Tidak bisa dilepaskan. Iya, tadi kalau saya ngobrol dengan Om Rudi, Iya. tugas juri tadi sepakat dengan Om ya, jadi hanya memberikan apresiasi dan segala macam. Tugas apresiasi itu menjadi barometer teman-teman di pulang ya. Betul. Oh, ternyata saya harus bagaimana nih, nah, gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, kita bicara masalah bonsai. Ini sebenarnya bicara masalah usia atau Iya. tren itu sendiri, Om. Iya. Kalau bonsai, Om, sebetulnya kalau ketika kita mau menjadi apa namanya pebonsai yang benar-benar punya satu kemampuan yang cakep, gimana? Tidak terbatas dengan usia, kalau usia manusia maksudnya. Pohon. Oh, pohon. Iya. Iya. Ya itu tadi yang saya katakan tadi. Jadi kematangan bonsai itu kan tidak selalu identik dengan faktor umur pohon. Gitu. Jadi ketuaan pohon Bukan jadi standar utama ya. enggak. Jadi tidak selalu identik. Kalau identik mungkin ada nilai plusnya. Gitu. Contoh misalnya banyaklah seperti pembonsai ya otodidak yang dulu. Pak ini Udah 20 tahun. Saya punya pohon ini udah 30 tahun apa 40 tahun dari semenjak anak saya masih di SD atau di SMP, sekarang sudah jadi dokter apa dan lain sebagainya gitu. Tapi kan masa trainingnya belum apa ya, tetap aja ya itu yang dikatakan tadi, bonsai tua tapi masa trainingnya masih mentah. Masih mentah. Jadi dua-duanya menjadi satu tugas yang Nggak luar bisa biasa ya Betul. untuk edukasi ke bawah. Jadi ya. yang dimaksud dengan kematangan training itu ya satu seperti tahapan anatomi sudah Tahapan lengkap anatomi. dari mulai akar, batang, cabang, ranting dan seterusnya itu sudah lengkap. Itu pada anatominya ya, Om? Ya, anatomi. Hmm. Nah, keseimbangan anatomi sudah selaras dari mulai akar, batang, cabang, ranting, anak ranting sampai cuca ranting dan daun. Nah, udah seimbang. Terus kesan tua sudah nampak alami, walaupun bonsai itu umurnya belum cukup tua. Makanya tadi kematangan training pada bonsai itu tidak selalu identik dengan ketuaan. Ya kalau identik ya itu ada nilai plus. Itu. Teman-teman. Oh ya. Thank you edukasinya. Ya, Om. terus seperti kesehatan juga termasuk di dalam kolom penilaian, karena si bonsai itu kan pohon hidup lah, pohon tumbuh. Jadi tidak lepas dari unsur penilaian. Dinilai juga kesehatan segala macam. Mungkin tambahkan. Iya, siap. Ya, umur pohonnya tua, idealnya tua. Ya, kan tak terhingga tua Iya, di sini. betul. Ada yang 50 atas, 50 bawah. Apalagi ditunjang dengan masa trainingnya, masa Iya. training. Ah. Nah, masa di training di sini dia mengarahkan apresiasi di sini lebih banyak ke artnya. Artnya ya. Ya. Dia kalau gaya gender style itu bebas aja. Iya. Silakan. Apalagi masa trainingnya tua juga. Udah Itu lama. idealnya. Betul, Nah, betul. Jadi tapi kan di sini yang namanya art ini bagi si pelaku itu berbagai cara. Nah, muncullah rekayasa. Nah, dengan rekayasa ini bisa mengikis gitu. Ini kepiawaian dari si pelaku Itu seni. udah skill ya, Jadi Om. masa trainingnya misalkan mudah, tapi menghasilkan sesuatu karya nilai menjadi tua, itu ada pesan dan kesan di sini. Itu yang dikatakan bahwa biarlah bonsai yang bicara ya, Om. Iya, iya. Menceritakan sesuatu Iya, ya. betul. Jadi si pelakunya orangnya biasanya kalau tingkat ininya tinggi, keilmuannya, pemahamannya dan karyanya udah dibuktikan dengan karya baik event daerah, lokal, nasional, apalagi lagi ke internasional, itu diem, Pak. Jadi bonsai karyanya aja yang karya yang bicara. gitu. Iya. Jadi karyanya Itu bisa udah kolektor berdialog. item itu ya, Om. Karya apa? Ya itu bebas. Fenomena alam disampaikan ke karya itu. Karya itu. Betul.
Cakep banget. Oke Om, saya hari ini dapat ilmu yang luar biasa. Itulah teman-teman. Jadi kita bicara masalah spek bonsai dari sudut curi. Cuma hari ini harapan saya pribadi dengan Agung Woye ketika tadi diuraikan itulah oleh-oleh saya dari Siamis ya Om. Iya. Ketika nanti ditangkap oleh teman-teman, oh ternyata bonsai nggak semudah itu ya Om. Iya. Apalagi kalau yang teman-teman lagi belajar bonsai ternyata ada banyak hal yang Iya. karena kita itu bicara bonsai ngapain tahunan tapi kita nggak punya arah kan Iya. kasihan ya Om. Tapi ya kuncinya yang Gimana? mendasarkan Iya. dari apa itu coba yang maha tuh mengawali. Oh, iya. Melaksanakan itu. gitu ya Om. Tapi kalau udah jalan Udah jalan ada pasti solusi. solusi gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Om besok di Cilacap Om. Iya. Mungkin bentar lagi lah, mudah-mudahan doanya Insya aja Allah. teman-teman bisa Ya, sukses. menggelar Iya. Mamnas. Iya. Oke sahabat Wajid, terima kasih. See you next time. Thank you. Makasih Om. Ya, Terima sama-sama. kasih. Iya.